Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa ba'd. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bagaimana Pak? Mantap. Iya. Nah, ini sedikit sharing ya Pak ya. Malam ini ya saya selalu sharing ringan-ringan aja. Tetapi tema kita masih tetap tentang utang. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu utang menjadi bagian dari lika-liku kehidupan. Mungkin hampir semua Pak ya, hampir semua kita semua pasti pernah berurusan dengan utang, tetapi tidak semua bisa menyelesaikan utang-utang itu bahkan sampai akhir hayat. Dan menjadi musibah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika kita meninggal dunia sementara kita masih meninggalkan utang walaupun kecil. Karena justru semakin kecil kita semakin biasanya lupa. Yang kedua ya kita anggap hal biasa, padahal itu menjadi urusan yang harus diselesaikan di akhirat. Alangkah meruginya kita terganjal di akhirat karena hal-hal yang harusnya bisa selesai semuanya di dunia sebelum kita meninggal. Walaupun kita meninggal dunia dan meninggalkan harta dan meninggalkan ahli waris Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan ahli waris kita mau menyelesaikan sisa-sisa utang kita. Betul. Iya. Dan apabila itu terjadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka menjadi musibah. Harta yang kita tinggalkan menjadi musibah buat kita. Kenapa? Ternyata ahli waris tidak bisa, tidak mau bahkan atau tidak tahu bahwa kita masih menyelesaikan utang yang belum selesai. Oleh karena itu kenapa ketika seseorang meninggal dunia selalu pihak keluarga menyampaikan di depan para yang takziah apabila almarhum masih meninggalkan urusan utang piutang yang belum selesai, diharap menghubungi ahli warisnya. Begitu Pak. Itu maksudnya apa? Biar ahli waris menyelesaikan sisa-sisa utang yang belum tunai semasa yang bersangkutan hidup. Karena itu menjadi persoalan di akhirat. Itu harus rampung. Rampungnya bagaimana ya? Pertemuan lalu kita sudah cerita tentang bagaimana urusan utang itu diselesaikan di akhirat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sekilas bagaimana tema utang ini menjadi tema yang saya terus ingin kupas Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tabiat buruk utang di akhirat. Saya ingin melanjutkan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini perihal utang, tetapi ya karena ini menjadi masalah sosial ya Pak ya. Ada nggak di sekitar kita yang sekarang hari ini pusing Pak dengan utangnya? Orang-orang dekatnya mungkin, atau tetangganya barangkali yang Bapak kenali, atau teman di kantornya mungkin, atau teman sejawatnya barangkali. Ada Pak? Mau dibayar. Bukan soal dibayarinya Pak, tapi kita ingin mengidentifikasi kenapa kita tidak sadar bahwa utang ini menurunkan produktivitas ya. Gimana ceritanya bisa begitu? Nah gini ceritanya Pak. Jadi pada pertemuan lalu, ini dia. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas 3 tabiat buruk utang. Apa aja itu? Yang pertama, saya ulangi reminder ya. Tabiat buruk utang yang pertama adalah membayar kepastian dengan ketidakpastian, ya kan? Cicilannya udah pasti jumlahnya, sementara pemasukan kita belum tentu, belum pasti.
Ya meskipun kita terima gaji bulan, bilangannya tetap gitu kan, pasti masuk, tapi ternyata setelah dipotong-potong dengan kebutuhan dan lain-lain, nah, hasilnya tidak sama dari bulan ke bulan. Sementara pemasukan tidak pasti, tetapi angka cicilannya apa? Pasti. Itu tabiat yang pertama. Tabiat buruk utang yang kedua, yang pekan pertemuan lalu kita bahas, yang kedua adalah mengembangkan usaha akhirnya di luar kapasitas, ya kan Pak? Jadi yang harusnya kita masih mengelola satu toko, kemudian karena ingin cepat-cepat membesar, kita ambil utang, kemudian membuka cabang yang baru, buka toko atau diperbesar tokonya, toko direnovasi, diperbesar, sehingga isinya makin banyak, harapannya omsetnya makin tinggi sehingga keuntungan meningkat, harapannya begitu Pak. Bapak-bapak ada yang mengalami seperti itu atau mirip-mirip lah ya. Pokoknya berhitungnya ini kalau saya pinjam lagi sekian-sekian, bisalah tokonya dibesarin, direnovasi, kemudian nanti pemasukannya meningkat. Padahal Bapak Ibu sekalian, seiring dengan utang, yang sudah pasti adalah bebannya bertambah, tetapi income-nya masih belum tentu. Belum tentu Pak, dengan tokonya menjadi banyak, bertambah, atau dengan tokonya menjadi besar, stoknya menjadi banyak, belum tentu omsetnya juga seiring dengan peningkatan. Sementara bebannya sudah pasti meningkat. Jadi itu kesalahan yang rasional, salah hitung Pak. Gitu. Tabiat buruk utang yang ketiga yang sudah kita bahas adalah optimis berlebihan. Nah kaitannya seperti tadi, saya yakin lah ini kalau lebih besar, lebih terang, stoknya lebih banyak, pasti akan banyak orang yang datang, pasti lebih laku, berlebihan optimisnya. Padahal dunia tidak seperti itu Pak Ibu sekalian. Ada banyak sebab akibat yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan penjualan, bukan hanya sekedar memperbesar toko atau meningkatkan stok. Tidak hanya itu, banyak hal. Contoh Pak, pernah mungkin berbelanja di satu tempat tetapi pelayannya tidak ramah. Pernah Pak? Ya kan, biasanya kalau nggak ramah ya kita nggak mau datang lagi, betul ya, meskipun di sana lengkap gitu kan, apa-apa yang kita perlukan, tetapi toko itu tidak satu, ada banyak kompetitor di tempat lain yang lebih menawarkan pelayanan lebih baik contohnya. Jadi memperbesar saja tidak menjadi jaminan bahwa hasil yang kita dapat ikut meningkat. Nah sekarang akan saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa hal ini saya ceritakan, saya sampaikan agar Bapak Ibu semua bisa, mungkin ya keadaan Bapak Ibu sekarang tidak memiliki beban utang. Betul Pak, udah nggak ada utang semua kan? Ya insya Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak memiliki beban ya, yang dalam hal ini beban utang, tetapi pasti ada di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita kenal. Nah, tolong ceritakan hal-hal yang kita bahas pada pertemuan ini kepada mereka, agar kemudian teman-teman atau saudara kita itu menjadi sadar bahwa utang bukan alat untuk menjadi lebih sejahtera. Tolong mereka Pak Ibu sekalian, bantu mereka, sadarkan saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, sadarkan kepada mereka, kasih tahu Pak, utang bukan alat untuk meningkatkan kesejahteraan, karena seiring dengan utang ada dua resiko. Pertama di dunia, yaitu beban yang sudah pasti, yang kedua di akhirat yang harus kita selesaikan. Begitu Pak. Jadi bersedia Pak, Bu, untuk menyampaikan kepada orang-orang dekatnya, orang-orang yang disayangi, ada hal yang harus kita timbang-timbang ketika ingin utang. Utang apa saja? Apa saja
Apa saja Pak Ibu sekalian, apapun. Rasulullah itu mencontohkan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu berutang. Utangnya untuk apa Pak? Rasul utang untuk apa? Untuk makan. Untuk makan Pak. Karena waktu itu musim sedang paceklik, perdagangan tidak bisa dilakukan karena musim dingin, tidak ada bahan makanan, tidak, pertanian gagal, perdagangan tidak bisa dilakukan, maka harus membeli stok makanan dengan harga tinggi. Sementara Rasulullah SAW sebagai Rasul, juga sebagai pengusaha, pedagang, juga sebagai pendakwah, maka untuk memenuhi kebutuhan makan, Rasulullah melakukan pinjam utang. Jadi ada contohnya dari Rasul, ada Pak, bukan tidak boleh utang itu. Utang itu mubah. Tetapi lihatlah contohnya. Apa contohnya yang dicontohkan Rasul? Utang untuk makan. Ketika sudah tidak ada bahan makan, keluarganya harus tetap hidup, harus tetap diberi makan. Tapi cobalah lihat utang kita sekarang Pak. Untuk apa utang kita? Untuk makan? Gaya hidup Pak. Jadi berbeda. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang kita lakukan sekarang. Rasul berutang untuk makan, kita untuk gaya hidup Pak. Jadi kalau dikatakan Rasul aja berutang, betul. Rasul mencontohkan utang, tetapi untuk makan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini, sekiranya ada yang kesulitan membeli bahan makanan, nah berarti sudah wajib, sudah bisa untuk mengutang. Begitu Pak. Dan siapapun yang dipinjami, ketika seseorang kesulitan makanan, wajib memberi Pak, wajib dibantu saudaranya. Begitu. Mungkin ada Baitul Mal, saya kebetulan mengelola Baitul Mal, silakan datang Pak. Ketika ada seseorang yang kesulitan tidak mampu membeli makan, datang ke Baitul Mal. Baitul Mal Arafah Pak, di Sepinggan Pratama, saya yang kelola. Silakan datang. Kalau memang kesulitan makanan, akan dibantu. Saya tidak yakin Pak, ada banyak orang di Balikpapan ini yang benar-benar kesulitan. Ada mungkin hanya sedikit, ada tapi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah salah dalam orientasi seperti itu. Nah, bagi keluarga, kerabat dekat Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu kenal, tolong ingatkan, tolong sadarkan. Sekali lagi, utang bukan alat untuk hidup lebih sejahtera. Bukan itu caranya. Kita lanjutkan Pak Ibu sekalian. Kenapa wajahnya tegang ya? Jangan tegang Pak. Karena nggak mikirin utang kan? Nah, karena sudah lunas semua ya. Silakan minum kopinya. Baik, tadi sudah 3, saya tambahkan. Tanda berutang yang keempat adalah menambah beban pikiran. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melihat, tahu seseorang yang sedang terlilit utang, pasti bertambahnya beban pikirannya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira kalau sedang banyak pikiran, bergairah nggak sama istrinya? Enggak Pak. Kalau sedang banyak pikiran, bergairah nggak mainan sama anaknya misalnya? Yang ada anak dimarahin Pak. Kira-kira. Jadi orang yang sedang terbebani utang pasti bertambahnya beban pikirannya. Nah, saya mau tanya lagi, kalau orang sedang banyak pikiran Pak Ibu sekalian, kira-kira lebih kreatif atau tidak? Tidak. Bisa mencari solusi masalah kehidupannya atau tidak? Nggak bisa Pak. Orang yang terbebani pikirannya, yang banyak pikirannya, hidupnya statis. Udah mulai banyak menyendiri biasanya. Banyak pikiran. Apalagi kalau telepon berbunyi. Gitu Pak. Jantung langsung kencang. Siapa nih yang telepon? Kalau nomor nggak dikenal, nggak diangkat. Betul Pak?
Iya, seperti itulah tabiat buruk utang. Sehingga dengan begitu bertambahlah beban pikirannya. Jadi rasional Pak, orang yang terbebani utang bisnisnya nggak bisa maju, pekerjaannya pasti tidak sempurna. Cobalah lihat orang yang sedang banyak pikirannya di kantor, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya? Pasti tidak sempurna. Mungkin bisa jadi udah malas-malasan datang ke kantor atau pulang lebih awal, tidak bersemangat karena banyak pikiran Pak. Nah, itu tabiat buruk utang yang berikutnya. Selanjutnya, tabiat buruk utang yang kelima adalah gelisah di malam hari. Pernah merasakan Pak? Jadi udah banyak pikiran nih, ya. Udah banyak pikiran, kemudian merasa gelisah di malam hari. Jadi kalau melihat saudaranya, tetangga, orang-orang dekatnya udah mulai sering melamun Pak. Nah, gelisah di malam hari, misalnya Bapak tahu, gelisah, pasti dia sedang tertekan utang. Ceritakan apa yang kita bahas malam ini, sampaikan tolong mereka, ingatkan bahwa itu adalah tabiat buruk utang, gitu Pak. Jadi gelisah di malam hari, udah waktunya tidur nggak bisa tidur, ya dipaksa-paksa tidur nggak bisa, akhirnya apa? Nonton TV. Nonton TV bukannya nonton dengan khusyuk Pak, enggak, channelnya doang diganti-ganti, nggak tahu ngeliatin iklan. Kalau saya dulu gitu Pak, sambil nyetir, nggak, pokoknya nyetir aja keluar rumah, nggak tahu mau kemana, ya lampu merah kanan apa kiri gitu, ketemu lagi lampu merah kanan apa kiri, karena telepon bunyi nggak diangkat, gitu, banyak pikirannya, nggak tenang hidupnya. Ini terjadi bukan hanya kepada orang yang tidak ada skala kecil atau besar ya Pak ya dalam utang itu. Semua yang punya utang dan sedang tertekan sama, mau utangnya 1 juta, mau utangnya puluh juta atau ratus juta, sama Pak. Yang beda hanya angkanya. Rasanya sama. Jadi apa? Tabiat buruk utang yang kelima adalah gelisah di malam hari. Udah nggak fokus lagi Pak. Nah, yang berikutnya adalah apa? Yang keenam, terhina di siang hari. Kok bisa terhina Pak? Pernah merasa kalau ketemu seseorang kemudian minder, atau merasa tidak ingin bertemu seseorang, apalagi orang yang sedang kita utangi? Pernah merasa gitu Pak? Iya, itulah terhina di siang hari. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berutang. Siapa Pak? Umar bin Abdul Aziz, ya, cucunya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar anaknya Abdul Aziz, anaknya Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah di masa itu. Apa katanya? Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat. Dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Itu Pak pesannya Pak. Jadi apa yang terjadi? Wasiatnya adalah tinggalkan utang, karena utang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Martabat kita tergadai Pak, berapapun jumlahnya. Jadi sampaikan ya Pak ya, Pak Ibu, kepada orang-orang dekatnya, barangkali sedang mengalami tekanan utang, udahlah jauhi utang. Bukan soal membayar utang, tetapi utang itu soal mindset Pak, cara kita berpikir. Pekan lalu kita cerita tentang bagaimana palu. Ketika di tangan kita hanya ada palu, maka semua masalah dianggap paku, dipukul-pukul begitu.
Padahal ada alat lain untuk menyelesaikan masalah kita, bukan hanya palu. Tetapi karena di mindset kita hanya palu, maka semua masalah dianggap paku. Gitu. Ketika di kepala kita hanya ada utang, maka semua masalah diselesaikan dengan cara begitu, Pak. Jadi Insya Allah kita sudah lebih banyak sekali ya diingatkan Bapak Ibu sekalian. Utang membuat kita gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Baik. Tabiat buruk utang yang ketujuh Bapak Ibu sekalian adalah utang membuat kita terlihat lebih tua dari usianya. Bagaimana Pak? Orang yang banyak pikiran wajahnya seperti apa? Bisa senyum? Nggak bisa. Pernah merasa apa namanya? Banyak pikiran Pak? Pasti pernah lah ya. Kira-kira bisa senyum? Susah Pak. Jadi kalau seseorang sudah kurang senyum karena banyak pikiran, dia akan terlihat lebih tua dari usianya. Apalagi terjadi bertahun-tahun. Itu aja berulang gitu. Ya, saya dulu Pak berapa tahun ya? Mungkin 10 tahun lah mengalami masa utang. Terus sambung menyambung. Kurang lebih 10 tahun dengan bilangan yang bervariasi lah. Setiap bulan, akhir bulan, kalau sudah ini tanggal berapa sekarang? Sekarang masih tanggal 14. Ya, sudah pertengahan bulan ini mulai Pak, tekanannya mulai naik. Ya kan? Sudah mulai ada telepon. Mulai mengingatkan, Irwan jangan lupa ya. Ya kan? Mulai ada telepon. Nanti tanggal 20 mulai sering-sering telepon. Irwan jangan lupa. Semoga usahanya lancar ya. Didoakan Pak. Semoga bisnisnya lancar ya katanya. Amin. Baik, beliau didoakan. Tanggal 25 kenceng. Pagi jam setengah 9, jam 9 udah telepon. Bagaimana Pak? Udah ready? Jangan lupa ya, akhir bulan udah dekat. Rekeningnya dan segala macamnya diingatkan, jumlah angsuran yang tercatat. Terus begitu. Selama bertahun-tahun. Kurang lebih 10 tahunan lah. Begitu. Itu mulai dari sepeda motor, mobil, rumah, kapal, semuanya begitu. Modal kerja sama Pak, semuanya gitu. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar sama polanya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang terus mengalami tekanan setiap bulan, terjadi berulang-ulang, maka akan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi perlu diidentifikasi gitu. Yang berikutnya, yang ke-8 adalah utang membuat sholat menjadi tidak khusyuk. Pernah merasakan Pak, Bu, sholatnya nggak khusyuk? Iyalah, apalagi kalau sudah zuhur, asar gitu kan, udah banyak urusan sejak pagi, tekanan udah luar biasa, akhir-akhir bulan biasa, nggak khusyuk lagi. Waduh, ini udah tanggal segini gitu kan. Keingat dalam sholat tuh, uangnya belum ada, udah nagih, sehari sudah 3 kali, sudah 5 kali ngasih, udah 5 kali nelpon gitu Pak, diingatin, sementara uang belum ada. Jadi nggak khusyuk Pak sholatnya. Kasihan kan Pak. Kenapa? Sholat yang dilakukan secara tidak khusyuk akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dalam sholatnya. Itu yang masih sholat. Karena banyak juga orang yang banyak pikiran akhirnya tidak sholat. Nauzubillah. Musibah yang lebih besar lagi. Berikutnya yang ke-9 adalah tabiat buruk utang yang 9 membuat beribadah sekedarnya. Akhirnya Pak, orang yang sholatnya tidak khusyuk, ibadahnya sekedarnya saja, ala kadarnya. Habis sholat langsung beranjak pergi, tidak lagi zikir, tidak lagi menikmati.
Kalau bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini masih alhamdulillah setelah sholat, apalagi sholat isya waktunya luang, ya kan, masih sempat ikut kajian, berzikir masih dengan santai gitu ya pak ya, masih santai gitu. Terus kemudian dengarkan kajian, pulang ke rumah dalam keadaan hati lapang. Yang itu bapak ibu sekalian tidak didapatkan oleh orang-orang yang sedang tertekan utang. Ada sih yang ke masjid terus kemudian setelah sholat merenung gitu. Saya pernah ketemu pak ya beberapa kali lah ya, dia khusyuk betul berdoa gitu kan. Kebetulan saya lagi sholat duha gitu. Setelah dia khusyuk berdoa ya saya ngobrol-ngobrol lah karena santai kan dia. Kenapa pak? Saya lagi pusing katanya. Emang kenapa? Ya itulah pak, masalah hidup ya ceritanya gitu, masalah hidup. Dan akhirnya singkat cerita dia menceritakan bahwa sedang terlilit utang, usahanya tidak jalan, pembayaran yang dia harapkan tidak kunjung datang, sementara tagihan sudah terus bertubi-tubi berdatangan. Akhirnya sedih, dia pusing, tidak mau ke kantor pak, nggak berani datang ke kantor, juga tidak ada di rumah, nggak ada di rumah, hilang pokoknya. Ada yang pernah begitu? Iya, semoga tidak ada ya. Menghilang dari rumah, juga tidak ada di kantor. Jadi dicari di mana-mana nggak ketemu. Kemana bersembunyinya? Ke masjid. Masjid. Khusyuk sekali minta pertolongan Allah. Ya, semoga kita doakan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan utang segera dihendakkan. Tetapi tekanan utang membuat ibadah menjadi ala kadarnya, sehingga harusnya bapak ibu beruntung yang sekarang tidak mengalami tekanan utang, harusnya ibadahnya khusyuk dan lebih banyak ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat ba'diyah, masih sempat baca Quran di masjid gitu kan, masih silaturahim dengan teman-teman tetangga yang ada di masjid. Dan itu semua melapangkan hati. Jadi diingat ya Pak Ibu, tadi ada berapa? Yang keempat, tabiat buruk utang yang keempat ada menambah beban pikiran ya. Yang kelima apa? Gelisah di malam hari. Yang keenam, terhina di siang hari. Itu menempel sudah Pak. Orang tertekan utang udah gelisah malam hari, terhina di siang hari. Yang ketujuh, membuat terlihat lebih tua dari yang seharusnya. Yang kedelapan, sholatnya tidak khusyuk Pak. Sholatnya tidak apa? Tidak khusyuk. Orang tidak khusyuk bagaimana? Ya kadang-kadang lupa rakaat berapa ini. Pernah begitu? Pernah, insya Allah. Apalagi kalau sholat sendiri Pak. Ya, ini sudah rakaat berapa? 3 apa 4 ini? Sholat zuhur gitu. Ini rakaat ketiga apa keempat? Atau rakaat kedua gitu. Yang kesembilan, ibadah menjadi ala kadarnya, yang seharusnya kita menambah pundi-pundi pahala menjadi sekedarnya Pak Ibu sekalian. Karena nggak ada gairah lagi untuk beribadah lebih baik. Yang kesepuluh, utang bisa menyeret seseorang berbuat jahat. Pernahkah Anda melihat Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sedang tertekan utang mulai memikirkan hartanya orang lain? Hah? Pernah? Mulai dia pikirin harta yang bukan hartanya. Gimana caranya ya? Ya, bukan hartanya tapi dikirinnya, mulai dipikirinnya. Iya, gimana caranya ya? Nah, gitu. Pernah yang salah satu pendorong yang kuat seseorang melakukan korupsi dalam skala apapun, salah satunya adalah tekanan utang. Jadi diingatkan Pak, kalau sudah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang dekat, tetangga, kerabat, handai tolan, kolega, teman kerja yang sudah terlihat ciri-cirinya tertekan utang, ingatkan, sampaikan Pak. Karena seseorang yang terus-menerus dalam tekanan utang
mulai memikirkan jalan keluarnya. Caranya bagaimana? Mulai mikirin harta orang lain. Apa saja? Mulai mikirin keuangan di kantor kayak apa, bisa dimanipulasi. Dorongannya berbuat jahat, Pak. Bagaimana caranya harta si ini dan si itu, saudaranya, orang tuanya, mulai dipikirin. Bagaimana caranya membobol dan segala. Dorongannya berbuat jahat. Kalau orang sudah mentok, tinggal nunggu waktunya saja bahwa perbuatan jahat itu benar-benar terjadi. Musibah baru datang, Bapak Ibu sekalian. Jadi perkara utang ini bukan perkara sepele sebenarnya, Pak. Yang pertama, tidak dicontohkan oleh Rasul untuk berutang demi gaya hidup, demi membangun bisnis, demi membeli rumah. Tidak ada contohnya. Rasul mencontohkan utang untuk contoh kedua dari Rasulullah SAW adalah membeli peralatan perang untuk berjihad membela agama Islam. Kita sekarang, Pak, ada seperti itu? Nggak ada. Jadi utang kita tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita kembali, Pak. Seseorang yang terus-menerus dalam tekanan utang, berusaha mencari solusi, mempunyai dorongan untuk berbuat jahat, mulai mikirin harta orang lain. Bagaimana caranya? Ya, itu tabiat buruk. Yang ke-11, tadi yang ke-10, Pak, ya, menyeret seseorang berbuat jahat. Tabiat buruk utang yang ke-11, membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan. Nah, udah terus menerus ini, Pak. Tekanan fisik itu bagaimana? Pernah lihat seseorang yang banyak pikirannya, terus badannya menjadi kurus? ya mestinya pernah ya. Banyak pikiran, Pak. Tekanan luar biasa. Dan juga mentalnya sudah mulai tidak sehat karena tertekan, Pak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah melihat ciri-cirinya seperti yang kita ceritakan tadi, segera disadarkan. Saudaraku, kakak, adik, bro, misalnya. Bukan begitu caranya menyelesaikan, mencari solusi. Tidak dengan utang. Ada cara lain. Karena selama ini kalau kita fokus pada utangnya, maka yang membesar utang. Tetapi kalau fokus pada solusi, yang membesar solusi. Maka seharusnya kalau kita fokus pada solusi, maka terbuka cara-cara yang lebih baik. Misalnya nih, bagaimana caranya agar penghasilan meningkat? Apakah saya harus bangun lebih pagi dan tutup lebih malam? Apakah saya harus mengiklan lebih banyak? Apakah saya harus membuat toko saya bersih, kinclong, nyaman? Apapun, agar penghasilan meningkat. Tetapi orang yang tertekan utang tidak bisa berpikir seperti itu. Kehilangan kreativitasnya. Karena terus menerus siang dan malam, pagi, sore, tertekan utang. Nah, apalagi utang zaman sekarang, Pak, ya. Mudah sekali kita dapat pinjaman. Apa namanya? Pinjaman online, pinjol. Mudah sekali. Ada lagi kemudian kalau kita belanja yang bayarnya tunda, apa istilahnya? COD, COD. Oke. Satu lagi, pay later. Bayarnya nanti gitu ya, bayar dicicil, langsung disediakan, tinggal pencet tombol aplikasi dan kita langsung bisa mencicil. Mudah sekali, Pak, untuk dapat utang, dan mudah sekali untuk terlilit utang. Harus diingatkan, Pak, saudara-saudara kita.
Jadi membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan terus menerus, tidak ada selesai-selesainya, dengan berbagai jenis utang. Di grup saya ini baru tadi ya, baru tadi Pak, bagaimana dia berusaha menyelesaikan utang, ya. Ini dia. Hari ini ketemu sama 3 bank. Berapa Pak? 3 bank. 1 leasing dan 1 perorangan. Berarti ada 5. Dihadapi dalam 1 hari. Apa yang terjadi? Apakah mereka diterima dengan baik? Enggak. Tetapi itu salah satu ikhtiar untuk menyelesaikan utang Pak. Jadi kalau udah fokusnya pada solusi, maka bank harus dihadapi, didatangi Pak Ibu sekalian. Pihak bank itu atau yang memberi pinjaman itu sangat mengapresiasi orang yang datang ke kantornya. Jadi kalau Bapak Ibu mengingatkan saudaranya, bagaimana caranya menyelesaikan utang? Mau pinjami tak? Ya itu kan menyelesaikan utang dengan utang namanya. Utang yang kita lakukan sendiri harus kita selesaikan sendiri, tetapi ketahui caranya. Ya mungkin nanti kita adakan pertemuan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mengajak saudaranya, tetangganya bagaimana cara menyelesaikan utang, kita buka aja satu sesi sendiri, khusus bagaimana cara menyelesaikan utang. Bukan dengan dibayarin, bukan dengan utang yang baru, tetapi diselesaikan. Karena semua itu by system Pak. Sistem di belakangnya ada manusia. Nah, ini cerita tadi. Belum yang banyak sekali Pak di grup saya nih. Karena memang fokusnya penyelesaian utang. Jadi apakah utang itu bisa diselesaikan? Bisa. Yang tadinya orang yang sedang tertekan utang tidak mampu melihat solusi. Apa solusinya? Tetapi dengan fokus pada solusi penyelesaian utang, ketemu caranya yang selama ini tidak dipikirkan. Baik, kita kembali kepada tabiat buruk utang. Yang ke-11 tadi apa? Membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan. Jadi kita ulangi apa ya? Yang keempat tadi, utang menambah beban pikiran. Yang kedua, yang kelima, gelisah di malam hari. Yang keenam, terhina di siang hari. Yang ketujuh, terlihat lebih tua dari seharusnya. Yang kedelapan, sholatnya tidak khusyuk. Yang kesembilan, ibadahnya jadi ala kadarnya Bapak Ibu sekalian. Yang ke-10 yang Bapak Ibu perlu ingat, tabiat berutang yang 10 adalah bisa menyeret seseorang berbuat jahat. Udah mulai mikirin hartanya orang lain yang bukan haknya. Gimana caranya? Gitu. Yang ke-11, membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan. Udah nggak tentu lagi arah hidupnya. Udah tertekan betul. Anaknya ngajak main, anaknya dimarahin. Istrinya udah nggak selera lagi dengan istrinya. Udah ditinggal aja, udah jalan-jalan sana, pergi, saya mau sendiri. Karyawan di kantor dimarahin semua. Kalau nagih bahasanya kasar. Itu semua Pak yang dilakukan oleh orang yang tertekan utang. Begitu. Bagaimana mau ngasih pelayanan yang ramah pada pelanggan, sementara ownernya tertekan utang, wajahnya kusut, mukanya suram, tidak ada senyumnya. Kira-kira dilayani dengan orang-orang seperti itu senang apa senang Pak? Gak senang. Yang ada pelanggan lari. Tabiat buruk utang yang berikutnya. Yang ke-12, bisa menyeret seseorang berbuat syirik Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Sudah mulai memikirkan jalan-jalan syirik, mulai saya kenal Pak orang yang solih menurut saya waktu itu ya, di tahun 2012 bisnisnya maju Pak, punya kapal dan segala macam gitu kan. Setidaknya dia lebih dulu dari saya, lebih senior. Saya kagum sama dia, sering ketemu di lapangan golf dan segala macam gitu kan. Istrinya dokter,
Tidak ada yang kurang dari dia, bisnisnya maju, utangnya besar, terlilit utang. Saya kenal orang-orang operasionalnya karena saya sering berhubungan, saya sering pakai kapalnya. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun kemudian, lama saya nggak dengar beritanya. Saya cari tahu lah, nomor handphonenya sudah tidak aktif. Entah seperti apa, saya ketemu dengan orang personalnya, personelnya di kantornya waktu itu, orang kantornya. Saya bilang, apa kabar? Baik, masih di sana? Udah nggak lagi katanya. Ya, kenapa? Bosnya udah mulai aneh-aneh katanya Pak. Loh, gimana aneh-anehnya? Yaitu uangnya habis untuk mahar-mahar pesugihan katanya. Nauzubillah. Nah tadi Pak, karena begitu hebatnya tekanan, udah mulai cari solusi yang udah di luar nalar gitu. Kalau bahasa sekarang di luar nurul katanya. Bener ya Mas ya? Di luar nurul gitu. Udah mulai mikirin hartanya orang, pikirin jalan-jalan yang membawa kepada syirik. Nauzubillah. Padahal tidak ada jalan keluar di situ Pak sekalian. Jadi utang berbahaya atau berbahaya Pak? Berbahaya Pak Ibu sekalian. Itu tabiat buruk utang yang kita tidak sadari. Dan apabila teman-teman Bapak Ibu sekalian mengetahui seseorang, orang-orang dekat, teman-teman dekatnya yang mengalami gejala-gejala serupa, segera ingatkan. Jadi malam ini kita kan mengidentifikasi orang-orang tertekan utang itu kayak apa sih gitu kan. Nah, mulai berhina siang hari, gelisah di malam hari, udah nggak bisa tidur, udah punya dorongan hasrat untuk berbuat jahat dan lain sebagainya, udah mulai nggak fokus kerjanya kayak gitu. Ingatkan Bapak Ibu sekalian, jadikan diri Anda Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang menyelamatkan kehidupan saudara-saudara dekatnya, gitu Pak. Kemudian tadi bisa menyeret seseorang berbuat syirik. Yang berikutnya, nah ini yang sering terjadi Pak Ibu sekalian, orang yang tertekan utang membuat seseorang menjadi pendusta. Menjadi apa Pak? Berbohong. Ini ditelepon kan? Bagaimana sudah ditransfer? Belum ya, anu pun lagi begini dan begitu gitu. Aduh, pembayaranku belum masuk. Udah janji sih tadi, sudah di jalan katanya, macam-macam. Berbohong. Bawaannya orang yang tertekan utang. Bukan hanya menghindari tagihan, tetapi juga dalam meminjam uang Pak Ibu sekalian. Pasti mikir utang lagi kan? Karena di kepalanya hanya utang solusinya. Mulai mengarang cerita Pak Ibu sekalian. Mulai mengarang cerita. Saya itu begini, pekan depan lah saya ganti, 3 hari lagi lah, 1 hari lagi lah, 1 bulan lah. Insya Allah, kalau pakai insya Allah lagi, insya Allah kalau saya dibayar ini begitu selesai. Ini sudah jelas, ini paymentnya udah jelas, waktunya segala macam. Dan cerita-cerita dusta lainnya. Ada yang merasakan seperti itu Pak? Iya, macam-macam. Seseorang yang tertekan utang terdorong untuk menjadi pendusta. Apa yang terjadi sih Pak kepada seseorang yang suka berbohong? Coba saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, apakah Anda suka dibohongi? Bagaimana Pak? Nggak suka kan? Oke. Apakah merasa senang ketika dibohongi? Nggak suka, nggak senang. Oke. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang membohongi Anda, bagaimana reaksi Bapak Ibu sekalian? Jengkel. Bagaimana pintu-pintu rezeki mau terbuka Bapak Ibu sekalian? Ketika orang berhadapan dengan kita saja mereka merasa jengkel. Padahal rezeki datang dari melalui wasilah sesama manusia. Apalagi yang kita bohongi orang-orang yang sudah menolong kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang percaya sama kita Bapak Ibu sekalian. Gimana ceritanya? Maka orang tertekan utang Bapak Ibu sekalian merusak kehidupannya sendiri.
menutup pintu-pintu rezekinya sendiri. Soalnya nggak senang. Jadi tarik nafas, Pak. Begitulah hidup. Bahwa utang bukan masalah sepele, Pak Ibu sekalian. Tinggal pertanyaan yang selalu diutarakan bagaimana menyelesaikannya. Nah, Pak Ibu sekalian, sebagaimana utang membutuhkan ilmu, kan butuh ilmu, Pak. Kita ngutang tuh harus tahu caranya, kan? Ngutang. Pinjam, datang ke bank, ketemu dengan siapa, apa yang harus dipersiapkan, syarat-syaratnya apa, ya kan? Harus ada ilmu untuk bisa pinjam uang. Begitu juga dalam menyelesaikan utang, Pak Ibu sekalian. Anda butuh ilmu. Kalau selama ini ikhtiar yang Anda lakukan tidak menyelesaikan utang tersebut, maka sudah pasti ilmu Anda masih di bawah penyelesaian itu. Paham ya, Pak ya? Kalau soalnya segini, ilmu kita masih segini, maka utang tidak selesai-selesai. Begitu, Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu belajar bagaimana caranya menyelesaikan utang, karena mungkin ilmu kita masih di bawahnya. Bisa dibayangkan, Pak Ibu sekalian, bagaimana Anda menyelesaikan satu masalah ketika ilmu kita tidak sampai. Berputar-putar di situ aja, betul? Coba di situ aja. Menurut kita ini sudah benar. Menurut saya ini sudah pas, ini begini sudah caranya. Ya selesai Pak, muter aja. Karena makom ilmunya belum sampai, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan? Belajar, Pak Ibu sekalian. Sampaikan kepada tetangganya, orang-orang dekatnya yang sedang terlilit utang, ayo belajar untuk menyelesaikan utang. Gimana caranya menghadapi bank? Coba, Pak Ibu sekalian, dicoba ya. Berdua deh, boleh? Berdua Pak, dicobain, saling berhadapan, dicoba aja. Saya mau kasih simulasi, Pak, biar percaya, ya. Oke, berdua ya, berdua. Sekarang berdua aja, yang dekat-dekat aja, biar gampang ya. Oke, sudah berdua. Semuanya berdua. Siapa yang jadi A? Tentukan, terserah siapa yang jadi A. Siapa A? Oke. Siapa A-nya? Oke. Berdua, siapa A? Sudah? Oke. Berarti satunya B ya? Oke. B, dengarkan saya. Yang B, dengarkan saya. Siapa B? Oke. B hanya menjawab tidak bisa. Jawabnya apa? Tidak bisa begitu. Ini sistem. Apa jawabnya, Pak? Tidak bisa. Ini sistem. Nah, jawab begitu ya. Oke. Sekarang A, perintahnya adalah sampaikan kepada B, bisa nggak saya lunasi pokoknya saja dari utang saya. B jawab apa? Ini sistem, gitu ya. Sekarang coba A ngomong ke B. Silakan, 1, 2, 3, go. Nah, jawabnya apa? Oke, bagaimana perasaannya A? Ya sudah, pulanglah sudah. Gak bisa, Bu. Ini sistem jarene. Begitu, Pak. Padahal B dibayar, digaji hanya untuk mengatakan tidak bisa, ini sistem. Cuman itu aja, Pak. Dan si A manggut-manggut, oh gitu ya sistem. Pulanglah dengan berat hati gontai. Ora iso bune. Sistem jarene gitu. Padahal tugasnya B hanya untuk mengatakan apa, Pak? Tidak bisa, ini sistem. Kalau begitu Anda sudah menyerah, makom ilmu Anda belum selesai untuk menyelesaikan utang. Belum cukup. Harus belajar lagi, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah di sekitar kita ini ada orang-orang yang bisa ngajari Anda bagaimana caranya menyelesaikan. Ya, Kang Arif. Nanti tinggal ditanya aja sama beliau. Gimana caranya menyelesaikan? Bagaimana caranya menghadapi bank? Bagaimana caranya menghadapi leasing?
Bikin Pak satu kajian khusus bagaimana caranya menyelesaikan utang. Kalau sekarang saya hanya menyampaikan tabiat buruknya utang. Tapi kita sudah coba tadi. Apa? Menyerah akhirnya. Itu yang terjadi pada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi ketika coba-coba datang ke bank. Pak, bisa nggak saya selesaikan utang pokoknya saja? Dijawablah, ora iso, ini sistem. Nggak bisa, ini sistem. Menyerah, selesai. Gitu. Bapak Ibu sekalian, sungguh menyelesaikan utang adalah satu ilmu yang harus dipelajari. Sebagaimana dulu waktu mau utang. Belajar Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sudah tergerak untuk mengajak teman-temannya, tetangganya, orang-orang dekatnya untuk tahu bagaimana menyelesaikan utang, sampaikan ke Kang Arif. Bikin kelas sendiri, bagaimana cara menyelesaikan utang, bagaimana cara menghadapi bank. Tapi yang banyak Pak, kalau bisa 3 kali lipat dari inilah jumlahnya. Ajak 2 orang, 3 orang tetangganya. Ayo kita belajar sama-sama bagaimana cara menyelesaikan utang. Bahwa semua utang bisa diselesaikan Pak. Itu hanya contoh ya tadi ya, hanya contoh. Bagaimana kita menyerah hanya dengan jawaban, oh nggak bisa Pak, ini sistem. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi saya perlu mengulangi sedikit aja. Yang keempat, tabiat buruk utang yang keempat adalah menambah beban pikiran. Yang kelima, gelisah di malam hari. Yang keenam, terhina di siang hari. Yang ketujuh, membuat terlihat lebih tua Pak, karena tertekan terus ya. Yang kedelapan, sholatnya tidak khusyuk. Yang kesembilan, membuat ibadah sekedarnya Pak. Ada asal sholat aja, assalamualaikum, cabut. Sekedarnya. Orang terutang utang yang ke-10, ciri-cirinya menyeret seseorang bisa berbuat jahat. Yang ke-11, membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan, gak berkesudahan. Yang berikutnya, bisa menyeret seseorang berbuat syirik, udah mulai mikir jalan pintas. Yang terakhir, yang ke-13, membuat seseorang menjadi pendusta. Begitulah Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar sharing pada malam hari ini, yang semoga Allah memudahkan kita apabila yang masih punya utang, Allah mudahkan penyelesaian utang-utangnya Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini, jika ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan utang, Anda butuh ilmu yang baru. Yang kedua, ajaklah keluarga-keluarganya, tetangganya, orang-orang dekatnya. Di sini nggak apa-apa. Tinggal janjian aja mau kapan. Ya. Teman-teman itu punya orang-orang yang otentik lah, yang benar-benar sudah sukses selesai dengan utang-utangnya. Dengan skala macam-macam Pak, mulai dari utang kecil-kecil sampai utang yang besar-besar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya orang-orang dekat yang sedang terlilit utang, pasti. Karena apa? Utang itu udah menjadi gaya hidup sekarang. Betul Pak? Iya. Tinggal diajak aja, ayo kita kajian. Kajian apa? Cara menyelesaikan utang. Gitu Pak. Biar apa? Biar tidak menyerah hanya dengan jawaban orang yang dibayar untuk mengatakan nggak bisa ini sistem. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ada waktu sedikit. Silakan Ustaz.